Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saka Laksmana Harimurti dengan NPM 45252-167. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar saya di mata kuliah Algoritma Struktur Data yang diampu oleh Ibu Dokter Ionia Feritawati, SSI MT. Di dalam PowerPoint ini yang pertama ada merge sort, ada maximum heap dan menyusun data descending. Yang ketiga ada penelusuran DFS, yang terakhir ada table hash. Baik. Yang pertama itu merge sort. Merge sort adalah metode pengurutan data yang berfungsi dengan cara memecah, mengurutkan, dan kemudian menggabungkan kembali data. Alih-alih mengurutkan semua data sekaligus, data dipecah menjadi dua bagian terus-menerus hingga setiap bagian hanya terdiri dari satu elemen. Setelah itu, bagian-bagian kecil tersebut digabungkan kembali sambil tetap diurutkan hingga membentuk suatu array terurut dengan baik. Keunggulan merge sort terletak pada kecepatannya yang selalu konsisten di O n log n dalam segala kondisi. Selain itu, metode ini bersifat stabil, sehingga elemen dengan nilai yang sama tidak akan bertukar posisi secara sembarangan. Ini contohnya, saya menggunakan NPM saya sendiri. Jadi untuk NPM-nya itu yang pertama kita bagi menjadi dua bagian. Ada 45252 dan 10067. Lalu di bagian kiri kita bagi dua kembali, yaitu ada bagian 452 dan 52. Lalu dari 452 ini kita bagi lagi menjadi 45 dan 2. Lalu bagian yang 52 itu kita bagi menjadi dua lagi, yaitu 5 dan 2. Lalu selanjutnya di bagian 4 dan 5 itu kita pisah juga menjadi 4 dan 5. Begitupun di sebelah kanannya yang 10067 caranya sama, dibagi dua sampai terdapat hanya satu digit di dalam sama juga di bagian kanan dibagi dua sampai hanya tersisa satu digit saja. Baik, selanjutnya penggabungan. Yang pertama di bagian 2 dan 5 tadi kita gabung menjadi 2 dan 5, dan yang 45 sama menjadi 45. Lalu yang di kanan 10 berubah jadi 01 dan 67 tetap menjadi 67. Lalu selanjutnya yang tadinya 452 sekarang berubah menjadi 245, dan yang tadi 100 menjadi 001. Baik. Setelah notnya sudah diubah menjadi berurut, kita akan mendapatkan hasil akhirnya yaitu 00122 455 67. Baik, seperti ini cara membacanya. Jadi data awal 45252 10067 divide, dibagi menjadi kiri dan kanan, lalu dipecah lagi di bagian kirinya, setelah itu dipecah bagian kanannya sampai satu elemen tidak bisa dibagi lagi. Kemudian setelah tidak bisa dibagi lagi, kita akan melakukan metode merge, gabung dua elemen dan urutkan sampai kita mendapatkan merge finalnya yaitu 00122455567. Baik, selanjutnya materi maksimum heap. Maksimum heap adalah struktur data berbentuk pohon biner, binary tree,
di mana nilai setiap node selalu lebih besar dari nilai anak-anaknya. Artinya, nilai terbesar selalu berada di paling atas root. Baik. Contohnya, saya menggunakan npm saya lagi, yaitu di atas ada 4, lalu kita isi di kiri terlebih dahulu 5 dan di kanan 2. Lalu kita isi di bagian kiri terlebih dahulu 5 dan di sebelah kanannya 2. Lalu kita isi root yang bagian kanan, node yang paling kanan ada 1 dan 0. Lalu kita turun lagi ke bagian kiri, yaitu 0 dan 6. Lalu di bagian kanannya ada 7. Yang pertama, kita bandingkan terlebih dahulu bagian node yang 5 dengan 2. Lalu setelah node-nya berpindah, kita bandingkan lagi dengan node yang 7. 5 dengan 7 kita bandingkan. Kalau sudah dibandingkan, kita bakal memindahkan angka 7 tersebut ke bagian atas. Jadi node 7-nya sekarang berada di bagian rootnya, di bagian max heap-nya. Begitupun yang lainnya. Jadi caranya itu membandingkan lalu ditukar. Siapa yang paling besar, dia akan naik ke bagian atasnya. Begini hasil akhirnya, yaitu kita mendapatkan 7, 6, 5, 5, 4, 2, 2, 1, 0, 0. Berikut cara membacanya, yaitu data awal kita 45252100067, 6 dan 7. Masukkan ke complete binary tree. Lalu kita melakukan metode heapify, bandingkan node dengan parentnya. Tukar jika parent lebih kecil dari child, lalu cek node berikutnya. Tukar lagi hingga posisi benar. Max heap terbentuk, root berisi 7, nilai terbesar. Maka hasil descendingnya yaitu 7, 6, 5, 5, 4, 2, 2, 1, 0, 0. Baik. Manfaat dari heap tree ini memiliki manfaat dalam menyimpan data dengan cara yang terstruktur, sehingga pencarian nilai terbesar atau terkecil dapat dilakukan dengan lebih cepat. Struktur ini juga mempercepat proses pengurutan data dan sering digunakan dalam sistem antrian prioritas secara terjadwalan tugas. Manusia cenderung membuat data menjadi tidak teratur, dan tugas heap tree adalah untuk merapikan kekacauan tersebut. Selanjutnya yaitu DFS, Deep First Search, adalah metode pencarian pada struktur data pohon atau graph dengan cara menelusuri satu cabang hingga ke dalam maksimum sebelum kembali dan kemudian mencari cabang yang lainnya. Ya, ini ada gambar dari graph tersebut. Cara bacanya itu kita mulai dari A, lalu dari A kita menuju ke B, dari B kita ke C, dan dari C kita ke F. Karena F mentok, kita balik ke C terlebih dahulu, lalu ke B. Dari B masih ada cabang ke D. Jadi dari D kita dapat pergi ke E, dan E mempunyai panah ke F. Tapi F sudah dikunjungi. Jadi pencarian sudah selesai. Kemudian yang terakhir ada table hash. Table hash adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan dan mencari data dengan cepat menggunakan fungsi hash. Secara sederhana, bayangkan table hash seperti sebuah locker. Setiap data dimasukkan ke dalam locker tertentu berdasarkan hasil perhitungan dari fungsi hash. Dengan cara ini, ketika kita ingin mencari data, kita dapat langsung mengetahui locker tanpa perlu membuka satu persatu seperti mencari charger di dalam tas. Yang
penuh dengan kabel kusut. Baik, yang pertama yaitu dengan npm saya sendiri yaitu 67. Jadi saya memod dengan banyaknya angka yang ada di npm saya yaitu 11. Jadi 67 kita modkan dengan 11 akan menyisakan 1. Bagaimana bisa begitu? Karena kita menggunakan key mod 11. Key-nya itu adalah angka yang akan kita gunakan untuk mencari di mana kita dapat menaruh angka tersebut. Lalu berikutnya adalah dengan memakai npm saya tapi dari urutan minus 1 sampai dengan minus 5 dari npm saya sendiri, yaitu ada 66 dibagi dengan 11, maka tidak ada sisanya. Jadi kita akan menaruh npm 66 ini pada slot 0. Lalu berikutnya 65 dimodkan dengan 11, maka akan menyisakan 10 angka. Maka kita akan taruh di slot 10. Begitupun selanjutnya yaitu 64, 63, 62 dengan cara yang sama dibagi 11, lalu sisa dari pembagian tersebut akan menjadi tempat atau slot yang akan mereka gunakan. Lalu selanjutnya sama seperti tadi, tapi bedanya itu ada plus 1 sampai dengan plus 5. Rumusnya sama, jadi npm 68, 69, 70, 71 dan 72 dibagi dengan 11, maka sisa dari pembagian tersebut akan menjadi slot yang akan mereka tempati. Baik. Yang terakhir ada bila npm di ujung. Banyak npm dengan nilai min dan plus disesuaikan, misal 1 min 1 sampai dengan min 2 dan plus 1 sampai dengan plus 7. Maka hasilnya yaitu semua kemungkinan yang tadi sudah kita kerjakan menjadi 1. Hasilnya ada data 62 sampai dengan 72 dengan indeks 7, 8, 9, 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Data 62 sampai 72 menghasilkan sisa yang berbeda semua. Jadi tidak terjadi collision atau tabrakan data. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.